Bab 347. Aku menjadi master pedang. Fudo murong pergi dengan ketidakberdayaan dan penyesalan. Dia tahu bahwa perselisihan antara warrior yang dan sekte pedang tidak bisa diselesaikan sama sekali, tepatnya dia tidak bisa menyelesaikannya. Meskipun dia adalah murid sekte pedang, dia harus mengakui bahwa apa yang dilakukan sekte pedang kepada warrior yang benar-benar keterlaluan. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Apalagi, meski sekte pedang mencampakkan warrior yang, tapi tidak mencampakkan Fudo Murong, jadi bagaimanapun kondisinya, dia tetap akan berdiri di pihak sekte pedang. Sayang sekali. Fudo Murong menghela nafas dalam hatinya. Setelah Fudo Murong pergi, 20 pria berpakaian hitam muncul secara aneh di belakang warrior yang. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan 2 cincin penyimpanan jatuh ke tangan seorang pria berbaju hitam. Melihat adegan ini, semua orang di belakang pria berjubah hitam menjadi bersemangat, dan kemudian buru-buru memberi hormat kepada warrior yang sambil berkata serempak, "Terima kasih Master Pedang." Mereka sudah datang saat pertempuran antara pendekar hitam manusia dan klan iblis dan alam baka, jadi mereka tahu dengan jelas apa yang ada di dalam penyimpanan cincin ini. Senjata hitam tingkat langit, senjata hitam level bumi. Khususnya senjata hitam tingkat langit, kebanyakan dari mereka belum pernah melihatnya. Tapi warrior yang tidak ragu untuk memberikannya, ini membuat mereka bersemangat, tetapi juga terharu. Master Pedang. Mendengar nama ini, warrior yang terkejut, dan kemudian berkata, "Jerry Leng, kapan aku menjadi Master Pedang?" Jerry Leng menyimpan cincin penyimpanannya, tersenyum, dan berkata, "Bukannya ini karena kami tidak tahu cara memanggilmu. Memanggilmu dengan namamu terlalu tidak sopan, jadi kami memikirkan panggilan untukmu. Kami memilih panggilan Master Pedang terutama karena kamu menggunakan pedang dan keterampilan pedang tiada tandingan." Keterampilan pedang tiada tandingan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan wajah serius, "Jangan bicarakan ini. Katakan bagaimana kekuatan kalian meningkat selama ini." Jerry Leng mengangguk dan berkata, "Selama periode ini, kekuatan saudara-saudara telah meningkat dengan sangat baik. Di bawah pengaruh buah spiritual es, Silver dan aku telah mencapai puncak alam pemenang, hanya setengah langkah dari alam spiritual. Beberapa saudara juga mencapai puncak alam pemenang dengan bantuan buah spiritual es, tetapi alamnya tidak terlalu stabil. Ada 62 saudara yang telah mencapai alam pemenang tingkat ke-8, dan sisanya pada dasarnya di alam pemenang level 3 hingga 7. Tapi bahkan puncak alam pemenang yang kuat pun bisa mereka bunuh. Bagaimana jika dibandingkan dengan super jenius medan perang kuno ini?" tanya warrior yang pelan. Jerry Leng terdiam sejenak. Pembunuhan tingkat tinggi yang dia sebutkan sebelumnya mengacu pada pendekar hitam wilayah selatan, dan super jenius kota kuno ini semuanya dapat menantang orang yang tingkatnya lebih tinggi. Sulit, sangat sulit untuk membunuh mereka di level yang lebih tinggi. Kekuatan masih belum cukup. Warrior yang berkata, "Setelah pergi nanti, kamu suruh mereka terus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang teknik senjata hitam dan batu energi, aku akan mengurusnya. Tapi, aku perlu melihat hasilnya, aku tidak ingin pecundang, jelas." Mendengar ini, hati Jerry Leng bergidik, dia tahu bahwa warrior yang tidak puas. Mengingat kalimat yang warrior yang katakan sebelumnya, dibandingkan dengan super jenius medan perang kuno, rasa dingin tiba-tiba menyeruak dari lubuk hati Jerry Leng. Tujuan warrior yang ternyata adalah para super jenius dari kota kuno ini. Jika ini masalahnya,
maka dia dan yang lainnya memang benar-benar lemah. 3 hal. Pada saat ini, warrior yang berkata, yang pertama adalah mengirim 10 orang untuk mengikuti selusin pendekar hitam yang sebelumnya telah kembali ke wilayah selatan untuk melindungi mereka dengan aman ke wilayah selatan. Setelah mencapai wilayah selatan, monitor segalanya yang mereka lakukan. Jika mereka tidak melakukan apa yang mereka janjikan, kalian seharusnya tahu bagaimana bertindak. Hal kedua adalah memeriksa 2 orang untuk aku, satu adalah Yanti Mo dan yang lainnya adalah Juno Mu. Jika mereka ditemukan, segera beritahu aku. Ingat, hati-hati, karena jika mereka menemukan kalian, kalian pasti akan mati. Yang ketiga adalah memantau semua super jenius di medan perang kuno, seperti Kelvin Mo dan Sol, dan memantau setiap gerakan mereka. Ketika aku membutuhkannya, laporkan kepada aku kapan saja, mengerti? Kekuatan satu orang benar-benar terlalu terbatas, ini adalah persepsi warrior yang. Apalagi di medan perang kuno ini, dia perlu memahami situasi para super jenius ini tepat waktu, karena hanya dengan cara ini dia bisa siap kapan saja. Misalnya, ketika aku mengambil alih angin dingin Jiuyu sebelumnya, jika dia tahu bahwa Yanti Mo dan Juno Mu dan Kelvin Mo akan ada di sana, dia tidak akan kewalahan oleh Yanti Mo dan Juno Mu, dan Clara tidak akan menjadi seperti sekarang. Secara umum, dia perlu memiliki kekuatannya sendiri, bukan satu orang dan satu pedang. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dari leluhur pendiri sekte pedang saat itu. Mendengar kata-kata warrior yang, wajah semua orang berubah. Semua orang yang hadir tidak bodoh, dan sekarang mereka agak memahami ambisi dan tujuan warrior yang, yaitu, melawan para jenius dari berbagai wilayah. Pedangnya menunjuk ke peringkat Qianlong. Memikirkan hal ini, semua orang mulai bersemangat. Mengapa? Karena sejak leluhur pendiri sekte pedang, wilayah selatan sepertinya tidak pernah mampu mengalahkan para super jenius dari berbagai wilayah. Dan apakah warrior yang memiliki kekuatan ini? Di hati semua orang, warrior yang memungkinkan, dan itu adalah satu-satunya kemungkinan di antara pendekar hitam wilayah selatan. Jika warrior yang dapat mencetak ulang sejarah cemerlang leluhur pendiri sekte pedang tahun itu, maka orang-orang ini pasti akan mengikuti warrior yang selamanya. Sekalipun tidak bisa sehebat leluhur pendiri sekte pedang, tetapi selama warrior yang masuk peringkat 5 besar peringkat Qianlong, mereka akan mengikuti warrior yang dan menoleh sejarah yang berarti di buku sejarah wilayah selatan. Setelah memikirkan ini, semua orang memberi hormat lagi kepada warrior yang, dan kemudian berkata serempak, bersumpah mengikuti master pedang sampai mati. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku berjanji bahwa selama 10 tahun, kalian hanya perlu mengikuti aku selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kamu yang putuskan mau tinggal ataupun pergi. Aku tidak akan pernah memaksa. Aku warrior yang akan melakukan apa yang aku katakan. Sekarang, pergilah. Semua orang menganggukkan kepala, dan kemudian mereka bergerak dan menghilang di tempat yang sama dengan aneh. Setelah semua orang pergi, warrior yang melambaikan tangannya, dan monster hitam tiba-tiba muncul di depannya. Pemimpinnya adalah Hedi Xiao yang telah melangkah ke alam spirit. Kamu sangat kuat. Hedi Xiao memandang warrior yang dan berkata dengan sungguh-sungguh, di tubuhmu, aku mencium aura berbahaya. Apakah kamu tidak menjadi lebih kuat juga? Warrior yang tertawa. Terima kasih. Hedi Xiao berkata dengan serius. Monster hitam sangat sulit untuk naik level. Tanpa bantuan pusaran pusat energi,
jika dia ingin naik ke level spirit monster hitam, entah harus bersusah payah berapa lama. Karena itu, ucapan terima kasihnya tulus. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu lagi berterima kasih, karena sekarang aku juga membutuhkan bantuanmu." Katakan. Hedi Xiao berkata, "Aku mendapat begitu banyak manfaat darimu, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Jujur saja, aku malu." Warrior yang tersenyum, dan kemudian berkata, "Aku ingin kamu menaklukkan ras kamu sendiri. Dengan kekuatan kalian saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk menaklukkan ras kalian sendiri. Yang aku inginkan bukan hanya bagi kamu untuk menaklukkan ras kamu sendiri saja, aku juga ingin kamu menaklukkan ras lain, mengerti? Apa yang akan kamu lakukan?" Hedi Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata warrior yang membuatnya merasa sedikit berdebar. "Kamu akan tahu di masa depan." Warrior yang berkata pelan, "Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja, aku tidak akan memaksa." "Benarkah?" Hedi Xiao mengangkat alisnya dan tampak sedikit tergoda. "Palsu." Warrior yang berkata pelan, "Jika kamu memilih untuk pergi, aku akan segera membunuhmu." Hedi Xiao tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Untuk sesaat, dia berkata, "Warrior yang, aku suka kejujuranmu. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku hanya tahu bahwa kekuatanku akan terus meningkat jika bersamamu. Ini adalah jodoh aku." Hedi Xiao. "Jadi, ketika kamu kembali ke pegunungan puluhan ribu di masa depan, aku akan memberikan apa yang ingin kamu lihat." Selesai bicara, Hedi Xiao berubah, kembali ke wujud aslinya, dan kemudian bergegas menuju pegunungan puluhan ribu. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari pandangan warrior yang. Setelah Hedi Xiao pergi, Grey dan Silver datang ke warrior yang. Energi hitam warrior yang dituangkan ke dalam sepatu angin, tubuhnya tiba-tiba naik ke udara, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala serigala abu-abu dan perak, warna lembut melintas di mata warrior yang. Grey dan Silver mengikutinya duluan. Dia dan dua monster hitam ini punya perasaan. Pokoknya, dia tidak pernah menganggap mereka sebagai bawahan di hatinya. Saat menghadapi lawan yang tangguh, demi keselamatan mereka, dia memilih untuk tidak memanggil mereka. Dia masih sedikit enggan untuk membiarkan mereka pergi. Tapi dia mengerti sebuah kebenaran, yaitu jika mereka terus mengikutinya untuk waktu yang lama, itu hanya akan merugikan. Karena di bawah lindungan dia dan bocah kecil, dua siluman ini kemungkinan besar akan kehilangan darah tempur mereka. Mereka hanya akan semakin kuat di bawah perjuangan kejam hukum rimba. Jika tidak, bahkan jika pencapai alam meningkat, masih tidak ada perbedaan dalam efektivitas pertempuran. Karena itu, bahkan jika dia enggan, dia akan membiarkan kedua siluman ini kembali. Bukankah kalian selalu menginginkan energi hitam ungu? Warrior yang tersenyum, "Lain kali, saat aku pergi ke pegunungan puluhan ribu, jika kalian bisa memuaskanku, maka aku akan membiarkan kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Jangan senang, tapi, jika kalian tidak bisa memuaskanku, maka ketika bocah kecil sembuh, aku akan membiarkan bocah kecil menyiksamu setiap hari." Mendengar kalimat terakhir dari warrior yang, tubuh kedua serigala itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan rengekan, mereka berlari ke kejauhan. Jelas, terhadap bocah kecil, mereka berdua masih sangat takut. Melihat Grey dan Silver dan para siluman pergi seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka, warrior yang tidak bisa menahan tawa. Meskipun bocah kecil tidak ada, pamornya masih sangat bagus.
Memikirkan bocah kecil, senyum warrior yang berangsur-angsur berkurang, dan sedikit kesedihan melintas di matanya. Bocah kecil terluka parah sampai sekarang. Meskipun tidak terlihat apa-apa dari luar, itu sama tidak sadarnya dengan Clara Xiao, yang membuatnya sangat khawatir. Tapi dia tidak punya pilihan selain menunggu. Dia menggelengkan kepalanya, melihat ke langit, dan melihat malam tiba. Karena menurut Pak Tuamu, perlu untuk mengirimkan kehidupan untuk Clara Xiao setiap hari, yaitu bersambung.